ya. Di kesempatan siang hari ini adalah kegiatan diseminasi waktu yang keempat yang harus saya jalani. Karena di level 4 ini bagian terakhir adalah tentang diseminasi terbaik tentang program pembatik yang saya ikuti mulai dari level 1 yang bulan Juni sampai sekarang. Sudah sampai level yang keempat, dan di level keempat ini ada tugas tentang membuat atau memberikan diseminasi terbaik ke sekolah-sekolah yang kita tuju. Kemudian yang satu hari ini sebenarnya saya juga belum mendapatkan persetujuan dari dinas, hanya kalau mau saya lakukan dulu waktunya tidak memungkinkan, kemungkinan nanti hari Kamis harus saya akan ke dinas menunjukkan surat tugasnya. Tapi sebelumnya saya tetap menjalankan dulu karena waktunya, karena tanggal 25 sudah selesai tugasnya ini dari beberapa sekolah. Kemudian sekolah yang saya kunjungi, salah satunya di sini hanya sekolah yang saya tahu dulu, dan kepala sekolahnya bisa memberikan izin karena belum ada surat tugasnya. Jadi saya mengaji dulu ke sekolah yang saya tahu dan saya kenal, jadi saya bisa minta persetujuan dan menghadirkan guru-gurunya di sekolah pada waktu hari yang ditentukan. Kemudian di kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan hanya menceritakan apa yang setelah saya lakukan dari awal sampai hari ini level 1. Dan kegiatan ini dari awal sampai akhir mungkin ada 5 kegiatan yang mungkin nanti akan kita lakukan. Pertama, pembuatan video pembelajaran ini yang saya lakukan yang lalu, karena saya mau membuat MPI atau yang berbasis tempat game saya belum bisa melakukan, dan pada saat itu saya juga terkendala di waktu, dan saat itu saya juga mengikuti program latihan guru informatika, dan saya itu juga waktunya bersamaan dan setiap hari tugasnya itu ada sekali. Jadi pada saat terakhir dan waktunya harus dikumpul berapa hari sebelumnya kegiatan asesmen juga. Jadi saya pikir saya membuat video belajar menggunakan. Kemudian selain dari video belajar ini, nanti ada beberapa hal yang kita lakukan. Misalnya yang pertama, bisa kita menggunakan HP-nya atau kita gabungkan dengan misalnya layar laptop yang kita pakai. Misalnya kalau di HP kan saya kira semua bisa menggunakan. Kemudian kalau yang di laptop mungkin ada beberapa aplikasi yang harus kita tambahkan. Misalnya yang terakhir adalah OBS ini, atau bisa menggunakan Bandicam atau aplikasi yang lain. Kalau Bandicam itu ada kode-kodenya dan itu tidak gratis. Kalau OBS ini gratis dan bisa dipakai di semua. Kemudian setelah kita merekam, langkah berikutnya adalah kita mengedit. Nah, kalau mengedit mungkin di HP juga banyak yang sudah menggunakan. Misalnya ada namanya CapCut atau yang lain, ada versi Android, versi laptop, ada versi yang website juga tentunya. Kemudian karena sudah bulan Oktober berbagi dan berkolaborasi. Kemudian kami terakhir pemilihan dia bukannya, tapi alhamdulillah juga walaupun sampai di level ini sudah bersyukur karena begitu banyak kegiatan bisa menyelesaikan walaupun tidak sampai ke posisi tertingginya, tapi kita syukur. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu ingin mengikuti mungkin tahun depan bisa di bulan yang sama, nanti tinggal ketik saja di formnya pembatik atau membatik tautan di kode ini. Tapi kalau ketik pembatik di form nanti akan langsung menuju ke alamat website ini. Nah, kemudian dari perekaman menggunakan kamera ataupun handphone, saya kira Bapak Ibu sudah paham dan sudah sering melakukan. Saya kira tidak perlu dijelaskan bagaimana. Nanti artikel hasilnya saja yang dimasukkan ke pengeditan. Kemudian ini yang untuk rekam layarnya, ilustrasinya, kemudian aplikasi yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian apa yang sudah kita lakukan tadi, kalau ini yang di MM-nya, kemudian nanti bisa kita masukkan di karya yang sudah
ketika belajarnya dan tinggal mencari atau menggunakan dari berbagai macam menu yang sudah. Kemudian dengan menggunakan akun pembelajaran yang sudah kita miliki, kita juga bisa menggunakan Canva for Education. Jadi dengan akun belajar yang kita miliki, kita bisa mendaftar ini dan setelah kita laptopnya, itu kita masuk ke akunnya kita bisa akses langsung. Hanya kemungkinan fiturnya tidak sama dengan yang biasa. Yang sederhana bisa kita pakai misalnya Google Docs atau kita ketik dulu biasa untuk kita simpan drive yang sip juga bisa aplikasi Google Drive. Nah, Google Drive di sini kita kan bisa menggunakan yang namanya akun belajar ID ataupun akun biasa, ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kalau kita menggunakan akun ID ini dan jika suatu saat kita ini tidak menggunakan akun ID, apakah data kita yang telah kita simpan di drive tersebut akan hilang atau bagaimana? Ya, untuk saat ini itu saya dulu. Ya, terima kasih. Seperti penyampaian dari kegiatan pelatihan dan webinar yang saya ikuti, memang banyak pertanyaan tentang seputar masalah itu. Hanya kalau untuk kepastiannya, saya juga belum bisa memastikan. Hanya kalau dari akun belajar ID itu, setiap kali kita sudah istilahnya kalau pensiun atau keluar, secara otomatis nanti situ akan langsung tidak. Hanya kalau susahnya juga, kalau kita sudah misalnya ada YouTube-nya di situ, ada kemudian drive yang kita gunakan, itu yang istilahnya saya juga, dan kemudian apakah itu langsung nanti menjadi milik kita atau tidak, yang belum bisa menyampaikan secara pastinya. Hanya kalau secara aturannya, setiap kali saya mengikuti kegiatan, itu penyampaiannya kalau kita sudah tidak aktif, secara otomatis dia akan langsung tidak aktif. Berarti intinya kapan kalau kita sudah tidak menggunakan akun ID ini, berarti data yang semua kita simpan di situ akan hilang dengan sendirinya. Kemungkinannya seperti itu, walaupun jawabannya tidak ada yang memastikan, karena yang data-data yang sudah pensiun, kalau yang pernah saya kerja biasanya seperti itu. Hanya ada juga yang kadang masih bisa terbuka, ada juga yang langsung tidak terbuka sama sekali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita dulu peninggalan pelajaran selanjutnya. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.